Ini kan masih banyak pertanyaan nih, kapan sih Indonesia bisa keluar dari resesi ini? Seperti Bapak tadi bilang kan, Kak, itu kapan Pak keluar dari gitu? Dan Iya, iya. saran penutup dari Bapak nih, Iya, para saya investor. sih gini ya, saya punya pengalaman spiritual ya dengan kisah Nabi Yusuf ya, ada pergiliran masa malang, masa gemilang. Nah, sekarang itu jadikan pelajaran. Sekarang itu crisis in the West but affecting the rest ya. Krisis kita tuh nanti ya ketika kita menua, katanya secara demografi mulai dari tahun 2030, tuir sebelum tajir gitu. Sekarang coba evaluasi, kita tuh tidak cuma hidup kini di sini tapi nanti di sana gitu ya. Ya itu yang lebih tinggi lagi di akhirat gitu. Jadi sekarang ya kita produktif. Nah, banyak sekali hikmah dari saran Nabi Yusuf ya. Udahlah, polarisasi yang semakin menajam ini kita akhiri lah ya. Nabi Yusuf juga bekerja pada raja yang nggak satu iman, tapi rajanya itu punya visi dengan mimpinya. Nabi Yusuf tuh imigran ya, tapi dilibatkan. Jadi pembantu dia yang sangat penting ya, si rajanya ya. Jadi itu inklusif. Nah, saya sampaikan kita punya pengalaman yang bagus loh dulu ya. Bagaimana ketika komoditi booming. Saya nggak tahu Hanum udah lahir belum nih ya. Itu ada namanya embargo minyak OPEC ya, ketika harga minyak tuh naik 4 kali lipat. Itu tahun 70-an. Saya waktu itu masih SD di Palembang ya. Dan itu dimanfaatkan oleh Pak Harto, presiden saat itu, untuk pembangunan. Nah, ini kuncinya yang sering disampaikan kembali oleh Bu Sri Mulyani ya, bahwa pengeluaran pemerintah itu harus produktif dan inklusif gitu ya. Saat itu ada SD Inpres, Jalan Inpres ya, pabrik pupuk, infrastruktur pedesaan, satelit, transmigrasi, KB, itu memanfaatkan dana dari komoditi yang booming. Nah, sayangnya ketika kita krisis, itu ada desentralisasi yang malah menumpulkan kemampuan trickle down effect gitu. Nah, sekarang kita memang harus mempercanggih nih ya, apakah masalah pajak gitu, kemudian masalah etos kerja ya gitu. Banyak yang harus diperbaiki, tapi kita mesti yakin ya, kita punya kesempatan dan manfaatkanlah kesempatan terbaik. Bisa start dengan memperbaiki kekeliruan persepsi terkait utang negara. Mari nggak usah ngeyel, bantu negara, beli SBN lewat Bareksa ya, gitu ya. Jadi dan itu cuan gitu ya. Gitu kira-kira ini jadi ceramah deh terus terang saya, karena yang kami lakukan juga adalah edukasi terus-menerus. Silakan ya dikaji dan diuji apa yang saya sampaikan ya. Malah di rumah saya minta kepada anak-anak dan saya harus contohkan, ngaji, kaji, uji gitu. Betul Pak, berarti kita harus dimulai dari diri sendiri juga ya Pak ya. Betul. Oke, ini terima kasih banyak nih Pak, diskusinya seru banget. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Sobat Bareksa semua yang mendengarkan podcast ini. Ini saya kasih kesimpulan dulu ya sebelum kita mengakhiri acara ini. Mungkin tadi Pak Budi sudah sebutkan nih, SBN Retail ORI 18 nanti yang akan terbit ini bisa jadi salah satu pilihan investasi nih, karena bisa menjaga nilai modal kita gitu, dan sekaligus dijamin oleh negara. Terus untuk investor secara umum gitu nggak usah ragu-ragu lagi, dan jangan takut resesi. Ini juga sebuah kesempatan gitu ya, ada peluang di masa keburukan ini. Dan mengingat tadi pesan dari Nabi Yusuf juga gitu kan, kita harus mempersiapkan masa turun ini untuk nanti masa yang lebih baik gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ini untuk sobat-sobat Bareksa semuanya, jangan lupa untuk terus follow semua akun sosial media Bareksa, kemudian tetap berinvestasi di masa pandemi, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Oke, terima kasih semua sobat Bareksa sudah bergabung di podcast Bareksa saat ini. Saya Hanum Kusuma Dewi undur diri, sampai jumpa.